Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita dari media ingin bertanya mengenai ekonomi syariah, Pak. Iya. Jadi baru-baru ini kita sangat sudah mengenal aksi 212, aksi bela Islam, yang saat ini spiritnya sudah mencakup atau sudah masuk ke ranah ekonomi syariah, di mana para ulama sudah membentuk koperasi syariah. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang aksi bela Islam ini? Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang terberikan. Ya. Saya Sunardi Harahap, ya, selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terkait dengan aksi berdamai 212 yang itu langsung memberikan dampak positif kepada kebangkitan ekonomi umat. Ini sudah saya tuliskan juga pada beberapa media, khususnya Harian Waspada dan Harian Nasional Amanah, ya. Di situ saya tuliskan bahwasanya dengan kejadian ini sesuatu momentum, ya, bagi kebangkitan ekonomi umat Islam saat sekarang ini, ya. Banyaknya kita saat sekarang ini sudah mendirikan usaha-usaha muslim, ya, dari koperasi syariah, ya, sampai menuju supermarket dan minimarket. Kita lihat contohnya saat sekarang ini juga bagaimana perhatian para umat muslim, khususnya untuk bisa membeli barang kepada pengusaha muslim. Karena terkait hal ini tentunya bagaimana kita mampu untuk mencintai produk saudara-saudara kita sendiri. Mungkin itu kalau kita terkaitkan bahwasanya bagaimana mampu kita, ya, untuk bisa membangkitkan sama-sama perekonomian umat untuk kemaslahatan kita semua. Oke, yang kedua, Pak, sebenarnya apa itu ekonomi syariah secara singkat? Ekonomi syariah secara singkatnya yang jelas, kalau dari sisi perbankan syariahnya, dia itu mengharamkan, ya, riba, di mana MUI sudah memutuskan dan itu sudah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, di mana bahwasanya menyampaikan bahwasanya itu di umat Islam kita mengharamkan riba. Jadi pembeda kalau dari ekonomi syariah perbankan syariah tadi itu di situ tahu dari riba tersebut dengan cara yang mungkin dari sisi pembagian, kalau yang bank syariah dia pembagian hasil, ya, jadi lebih fokus ke seperti itu perbankan syariah. Sedangkan untuk bidang-bidang lainnya bisa kita munculkan, kita lihat misalnya ada produk, ya, produk yang produk sesuai dengan syariah itu tentunya kalau kita lihat ada label halal, ya. Label halal di dalamnya terdapat bahwasanya tidak terkandung zat yang berbahaya, zat yang terkandung lemak babi, dan yang itu terkait yang diharamkan, ya, oleh Al-Quran. Selanjutnya, apa sih sebenarnya keunggulan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional pada umumnya, Pak? Pada umumnya perbedaan ekonomi syariah sama konvensional terletak pada prinsipnya, ya, kita, ya, tentunya pandangan kita tadi sesuai dengan pedoman agama kita umat Islam, pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Disitulah makanya pandangan tadi itu kita harus merubah mindset kita untuk mampu kita berkiprah untuk bisa, ya, sesuai dengan secara apa kita untuk membangun diri kita, ya, dari segi pribadi dan juga dari ekonomi kita. Jadi di sini mampu kita untuk bisa secara umumnya kita harus untuk kemaslahatan umat, tidak ada yang dirugikan. Mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya, Pak, bagaimana sih sebenarnya korelasi antara ekonomi syariah dengan kemajuan ekonomi secara umum, Pak? Ya, ekonomi syariah ini sangat berdampak untuk kemajuan bangsa, ya, tentunya bagaimana prinsipnya pada ekonomi syariah ini kemaslahatan umat. Yang namanya kemaslahatan umat tentunya berdampak pada suatu negara bahkan dunia. Dimana kalau kita lihat ini, ya, merupakan memiliki dampak yang positif ketika kalau kita mampu menerapkan perekonomian tadi secara baik, gitu, tanpa kita menyampingkan, ya, hak-hak yang lain. Nah, di sini makanya tadi ekonomi syariah mampu untuk bisa memberikan kontribusi bagi semua warga negara Indonesia. Sering sekali, Pak, kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, yang kita tahu itu hanya bank Islam atau bank syariah. Namun sebenarnya apa cuman bank syariah saja ekonomi syariah itu, atau ekonomi syariah itu mencakup apa-apa aja, Pak, sebenarnya? Ya, ekonomi syariah selain perbankan syariah, ya, itu tentunya tadi ada produk halal, ya.
Makanya sekarang ini ranah bidangnya sudah cukup banyak ya, bukannya produk halal aja, tapi udah ada pelabuhan bisnis halal ya kan, pesawat terbang syariah itu dari Malaysia ya. Baru kalau kita lihat juga ya, itu ada pasar modal syariah. Jadi ranahnya itu sudah berbagai bidang, sudah mencakup untuk bisa melebar ya. Namanya bagaimana kita selaku dunia aktif di dunia pendidikan mampu untuk bisa mengintegrasikan semua yang terkait tadi mengenai ekonomi konvensional, bagaimana kita berintegrasikan ke ekonomi syariah. Maka di dalam buku saya juga udah saya terbitkan buku pengantar manajemen integratif ya, baru manajemen pemasaran integratif dan juga kewirausahaan integratif, dan itu juga sudah saya terbitkan di Bibliotik. Selanjutnya Pak, apa yang menjadi bukti bahwasanya ekonomi syariah ini bisa bertahan meskipun kondisi perekonomian bukan hanya di Indonesia tapi di dunia sedang anjlok gitu Pak. Tapi kenapa Bapak bisa yakin ekonomi syariah ini bisa bertahan? Ya, makanya ini selain berdampak pada ekonomi Indonesia, tentu berdampak pada ekonomi global. Karena di sini sudah teruji pada saat kita krisis terjadi tahun 1998, di mana perbankan konvensional itu anjlok gitu ya, sehingga muncul ekonomi syariah yang terus bertahan gitu untuk bisa memberikan kontribusi ya untuk pembangunan ekonomi negara kita. Untuk secara globalnya tentunya sama, pada saat terjadi perekonomian lagi mandek yang ketika Amerika juga lagi krisis, ekonomi global kita terus ekonomi saya berkembang di dunia. Makanya saat sekarang ini ya, ekonomi syariah tadi terus tetap bertahan ya, karena prinsipnya tadi itu bagaimana saling menguntungkan, tidak istilahnya sepihak saja. Ini tuh. Selanjutnya Pak, Bapak sering mengatakan bahwasanya ekonomi syariah itu memang bertujuankan untuk kemaslahatan umat. Nah, sebenarnya apa standar umat itu mendapatkan maslahat karena ekonomi syariat itu, Pak? Ya, dengan adanya standarnya di sini, makanya tadi ada kemaslahatan umat. Ketika ada kemaslahatan umat tadi, berarti ada imbas antara ya si penanam modal dan juga si operasional, itu saling menguntungkan gitu. Jadi paling tidak juga konsumen kita ya, juga yang pemegang saham tadi sama-sama ya mendapatkan keuntungan. Di situ prinsip kamu tadi bagaimana ketika ada pembiayaan tadi yang mungkin tidak bisa dibayarkan, mungkin ini dikaitkan bahwasanya bisa disesuaikan dengan kita lihat kondisinya ya, kita bagaimana kita mampu memberikan pengertian bahwasanya ya hal ini tidak menjadikan masalah ketika memang itu benar-benar terjadi gitu. Selanjutnya Pak, apa sebenarnya tantangan ekonomi syariah menurut Bapak? Tantangan ekonomi syariah saat sekarang ini adalah ya kurangnya sekarang kalau kita lihat bagaimana kita untuk mensosialisasikan ekonomi syariah. Sebenarnya ya saat sekarang ini kalau kita lihat ya, inilah tugas kita semua, bukan tugas seorang dosen atau juga para aktivis ekonomi ya, tapi khusus semuanya untuk bisa saling mensosialisasikan ekonomi syariah ini. Kenapa? Terkait kemajuan suatu bangsa ya, itu terletak pada suatu perekonomian ya. Jadi tentunya kalau perekonomian bangsa kita baik ya, makanya kita juga jadi nyaman gitu semua. Kalau menurut Bapak nih, kalau kita memang komitmen kepada ekonomi syariah, hal-hal sederhana apa yang kita wujudkan atau merupakan bukti bahwasanya kita komitmen untuk berekonomi syariah itu Pak? Ya, komitmen kita dalam kita menjalankan ekonomi syariah ya, tentunya kita ya harus setiap kita produk-produk tadi itu, dari segi misalnya produk kita makan saat sekarang, kita harus lebih menjaga dengan melihat apakah ini halal, produk halal atau tidak. Mungkin kita lihat ada label MUI-nya. Karena saya lihat ini juga pada saat tulisan saya yang pertama kali harian waspada, saya mengkaji mengenai sertifikasi halal pada perusahaan bakery Kota Medan. Mengapa begitu? Karena umat muslim di Kota Medan ini sangat banyak, tapi kok perusahaan bakery itu ya kok nggak ada label halalnya? Karena kan di sini kan menjadi rancu ketika misal ini tidak dikonsumsi yang kalau dia tidak ada label halal. Jadi ini tentunya itulah menjadikan kita bagaimana kita ekonomi syariah terkait dengan perbankan syariah ya, kita harus mampu, kita pro kepada perbankan syariah, kita banyak menabung dan juga segera mengalihkan dana-dana yang kita ke konvensional ke syariah. Selanjutnya terakhir Pak, mungkin apa harapan Bapak kepada umat Islam pada umumnya Pak? Harapan saya kepada umat Islam ya, mari kita sama-sama menggalakkan dan mensosialisasikan dan memajukan ekonomi syariah ini
yang tentunya ini akan berdampak ya sangat luar biasa kepada kemaslahatan umat. Ini tugas kita semua. Semoga ekonomi syariah maju dan jaya ekonomi Islam. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.